Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Fahri dari kelas 10 IPS 1 nomor urut 14. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep berpikir dalam sejarah. Terlebih dahulu, kita perlu memahami konsep berpikir sejarah itu terbagi atas dua, yaitu konsep berpikir sejarah secara diakronik dan konsep berpikir sejarah secara sinkronik. Berpikir sejarah secara diakronik atau kronologi. Apa itu diakronik? Diakronik adalah sering disamakan artinya dengan kronologi yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kromos dan logos. Oleh karena itu, kronologi adalah ilmu tentang waktu yang dalam perkembangannya menjadi ilmu bantu sejarah. Dalam kronologi, peristiwa atau kejadian-kejadian disusun dengan urutan waktu terjadinya. Dalam cara berpikir diakronik, lebih mementingkan prosesnya sehingga berupaya untuk melihat sejarah dari sudut rentang waktu. Diakronik memiliki sifat vertikal dan memiliki konsep perbandingan. Dengan pendekatan berpikir diakronik, kita dapat menyaksikan bahwa peristiwa sejarah terus bergerak dari masa ke masa. Oleh karenanya, dengan berpikir diakronik memungkinkan seseorang untuk mengamati proses perubahan dari waktu ke waktu. Seseorang dapat mengamati kausalitas atau sebab akibat antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya secara kronologis. Diakronik itu merupakan catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Sejarah yang bersifat diakronik juga berarti memanjang dalam waktu, tetapi terbatas dalam ruang. Contoh diakronik yaitu kronologi pertempuran Ambarawa 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Kedua, kronologi pertempuran Surabaya 27 Oktober sampai 20 November 1945. Dan ketiga, kronologi perang Diponegoro 1825 sampai 1830. B. Berpikir sejarah secara sinkronik. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani sin, yang berarti dengan konos yang berarti waktu, masa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sinkronik artinya segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi di suatu masa yang terbatas. Secara bahasa, berpikir sinkron dalam sejarah memuat peristiwa yang sezaman atau bersifat horizontal. Contoh sinkronik yaitu Jakarta saat pembacaan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kedua, keadaan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998. Dan ketiga, suasana pada saat tragedi G30 SPKI. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.